Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 grup 4 akan mempresentasikan buku yang telah kita baca. Buku yang kita baca berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh Mark Manson dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Gramedia. Buku ini dibagi menjadi 9 bagian. Nah, pada bab pertama diberi judul Jangan Berusaha. Pada bab ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang tidak perlu dikenal di muka umum karena sesuatu akan terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan, bukan mengenai pekerjaan itu apa. Nah, di bab ini dijelaskan pula 3 seni bodo amat. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti kita acuh tak acuh, tetapi berarti kita nyaman saat menjadi berbeda. Yang kedua, untuk bisa menyatakan kita bodo amat, kita harus bodo amat terhadap kesulitan. Tetapi sebelum itu, kita harus bodo amat terlebih dahulu kepada sesuatu yang lebih penting dari kesulitan itu sendiri. Yang ketiga, entah disadari atau tidak, kita pasti selalu punya hal untuk diperhatikan. Maka dari itu, kunci hidup yang baik bukanlah memperdulikan banyak hal, tetapi memperdulikan hal-hal sederhana, hal-hal benar, mendesak, dan penting, serta melakukannya tanpa rasa khawatir. Selanjutnya, pada bab 2 diberi judul Kebahagiaan Itu Masalah. Di bab ini menceritakan tentang kebahagiaan yang memiliki sifat bertahap. Rasa sakit dalam segala bentuknya adalah alat paling efektif yang dimiliki tubuh kita untuk melakukan suatu aksi. Dikatakan bahwa kebahagiaan datang dari penyelesaian suatu masalah yang merupakan hal konstan dalam hidup. Prinsipnya, ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah mengingkarinya dan selalu merasa menjadi korban. Cobalah untuk menerima semua masalah itu dan temukan kebahagiaan setelahnya. Perkenalkan, nama saya Karistania Lupita, saya dari Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dan bab 4. Pada bab 3 yang berjudul Anda Tidak Istimewa, di sini kita diajarkan bahwa menganggap bahwa diri kita itu istimewa merupakan strategi yang gagal. Karena pada dasarnya, semakin dalam rasa sakit yang dirasakan, semakin sulit juga kita untuk menghadapi dan mengimbangi masalah tersebut. Tidak jarang kebanyakan orang yang berhasil unggul dan menempati posisinya saat ini bukan karena mereka menganggap bahwa dirinya itu istimewa, namun kebalikannya. Mereka menjadi luar biasa karena terobsesi dengan kemajuan. Peningkatan yang dimaksud adalah mampu menjadi orang yang melakukan refleksi terhadap setiap aspek yang dilakukan dalam ruang dan waktu. Pada bab 4 yang berjudul Nilai Penderitaan mengajarkan bahwa kenikmatan adalah kebahagiaan yang sementara. Banyak dari kita ingin diakui dan dihargai oleh orang lain tanpa menyadari bahwa nilai tersebut terletak pada penetapan prioritas. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Nurul Hikmah dari ITS Mandala yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 5 pada buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Pada bab ini dijelaskan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan atas apa yang terjadi pada diri kita. Namun kita selalu bisa mengendalikan bagaimana cara kita memaknai atas segala sesuatu yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, dalam hal ini, rasa bertanggung jawab atas masalah yang ada adalah hal yang sangat penting. Karena dari sanalah pembelajaran hidup yang sesungguhnya untuk diri kita berasal. Dengan rasa tanggung jawab atas masalah yang ada, kita tidak akan berlari dan menyalahkan orang lain, namun kita hanya akan menyalahkan diri kita sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari bab 6 yang memiliki judul bab Anda Keliru Tentang Semua Hal, Saya Pun Begitu. Pada bab ini ditegaskan bahwa tidak ada dogma yang benar, tidak ada ideologi yang sempurna, yang ada hanyalah pengalaman seseorang yang tergantung apakah itu positif atau negatif. Banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah mereka salah, namun hanya sedikit dari mereka yang mampu melangkah lebih jauh untuk mengetahui secara pasti apa artinya jika mereka berbuat salah.
kita dapat mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri yang berarti kita menanyakan sebuah kepastian apakah kita benar-benar berbuat salah. Hal itu sendiri mungkin bisa menjadi musuh dalam pertumbuhan diri kita masing-masing, karena di dalam proses tersebut kita dapat membebani pikiran kita dengan ekspektasi yang berlebihan. Bahkan lebih baik jika kita memilih untuk bersikap bodoh amat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enggi Karnando. Di sini saya akan menjelaskan bab 7. Kegagalan adalah jalan untuk maju, dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Di sini adalah menceritakan bahwa kegagalan itu adalah suatu jalan atau motivasi untuk kita melaju ke jalan untuk kita maju atau sukses. Karena di sini dia menceritakan bahwa menghindari kegagalan adalah suatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita. Maka pada titik tertentu sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengondisikan kita untuk takut gagal. Karena kalau kita menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita atau hanya pada bidang yang sudah kita kuasai. Karena ketakutan untuk gagal kebanyakan datang dari salah pilih nilai yang buruk. Contohnya, jika saya mengukur diri saya dengan standar, membuat siapapun yang saya temui menyukai saya akan menjadi cemas karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindak orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8, pentingnya berkata tidak. Di sini diceritakan adalah suatu perjalanan kita ingin mengetahui pengetahuan di luar kota ataupun ke luar negeri, sepertinya di Amerika. Kita harus memiliki rencana kita untuk kedepannya. Bersamaan dengan gejolak di awal usia ada usia 20 saya. Karena jika kita berada di suatu negara yang mungkin kita merasa bebas, maka kita akan mengatakan apapun yang kita pikirkan atau rasakan tanpa takut ditolak. Ini adalah sebuah bentuk kebebasan yang aneh dengan cara menerima penolakan. Akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sisi buruk dari hal ini adalah kita tidak akan pernah tahu di dunia barat apakah kita bisa sepenuhnya mempercayai seseorang yang kita ajak bicara. Kadang ini juga berlaku bahkan di antara teman baik anggota keluarga. Tetapi kita perlu menolak sesuatu. Jika tidak, kita kehilangan alasan untuk bertahan. Jika tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain, kita akan merasa hampa dan hidup kita menjadi tanpa makna. Di sini banyak sekali menceritakan tentang dia ini di luar negeri mencari kehidupan baru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Bujak Sanawawi dari Perguruan Tinggi STT Terpadu Nurul Fikri. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bab ke-9 dengan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya dari Mark Manson. Nah, pembaca akan menemukan pembahasan dengan judul "Dengan Kemudian Anda Mati". Buku ini menggambarkan sebuah imajinasi akan perjalanan terakhir dalam dunia, yaitu bahwa kematian adalah kenyataan. Pada bab ini disampaikan bahwa momen terburuk dalam hidup dapat mengubah kehidupan. Nah, untuk kesimpulan dari buku ini ialah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang berisi tentang bagaimana kita menemukan makna dalam hal-hal penting dan hanya nilai-nilai yang dapat dikendalikan dalam hidup.
nilai apapun itu yang berada di luar kendali, misalnya seperti popularitas. Popularitas adalah satu contoh nilai buruk dan harus diganti dengan sesuatu yang lebih dan dapat dikendalikan oleh diri kita seperti sebuah ketepatan. Cukup sekian dari penjelasan buku ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.